salah satu universe Spider-Man bakal menghadapi kehancuran. Hal yang bikin ini sulit diterima itu karena penyebabnya bukan para supervillain, tapi Spider-Man itu sendiri. Sebelum kehancuran itu terjadi, 3 Spider-Man sempat berdiri bareng di MCU. Mereka berjuang bareng, saling nolong, saling ngasih pelajaran hidup lalu berpisah sebagai pahlawan. Kita ngira ceritanya selesai di situ, padahal di salah satu universe cerita justru baru dimulai. Spider-Man adalah salah satu franchise paling sukses sepanjang sejarah pop culture. Sejak dari komik sampai film layar lebar, Spider-Man selalu jadi favoritnya fans superhero. Menariknya lagi, Spider-Man udah ganti aktor 3 kali, mulai dari Tobey Maguire, Andrew Garfield, dan sekarang Tom Holland. Aktor boleh ganti, gaya boleh beda, tapi satu hal konsisten, popularitas Spider-Man selalu tinggi. Ini bukti kalau Spider-Man bukan lagi sekedar karakter, tapi udah jadi sebuah ikon. Buat pertama kalinya dalam sejarah, 3 Spider-Man ketemu di satu layar. Bukan cuma fan service, tapi juga pertemuan emosional. Tom belajar dari Tobey dan Andrew tentang kehilangan serta apa pentingnya memaafkan diri sendiri. Ketiganya juga mengulang satu kalimat legendaris. With great power comes great responsibility. Mereka menyembuhkan para villain, memperbaiki kesalahan, dan akhirnya mereka berpisah. Masalahnya, perpisahan itu bukan penutup cerita karena setelah No Way Home, salah satu universe Spider-Man justru mengalami sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Belakangan ini bertebaran rumor kuat yang nyebutin kalau universe Spider-Man Tobey Maguire mengalami incursion. Incursion adalah kondisi di mana 2 universe saling bertabrakan dan kalau itu terjadi, hasil akhirnya cuma satu, yaitu kehancuran. Lebih dari itu, yang bikin makin shock adalah incursion ini bukan antara universe Tobey dan Earth 616, tapi dengan universe X-Men yaitu Earth 10005. Peter Parker, Tobey, dan Doc Ock berusaha menghentikan incursion ini. Berhadapan sama masalah yang gak pernah mereka lihat sebelumnya, Peter dan Doc Ock awalnya memang bermusuhan, tapi sekarang jadi kayak tim berusaha cari solusi. Mereka sekuat tenaga cari cara nyelamatin dunia mereka. Tapi yang mereka hadapi bukan sekedar masalah incursion, tapi juga keputusan ekstrim dari para X-Men. Kita sebelumnya juga dapetin info kalau dari universe X-Men bakal mengalami incursion dengan Earth 616. Ternyata, incursion itu bakalan terjadi setelah mereka dihadapkan dengan momen incursion lainnya dengan Earth 96283, universe-nya Spider-Man Tobey. Para X-Men sudah lebih dulu paham tentang incursion dan mereka tahu satu hal penting, incursion gak bisa dihentikan tanpa menghancurkan salah satu universe. X-Men benar-benar dihadapkan sama pilihan yang sulit, bahkan lebih sulit dari selama ini mereka alami. Satu sisi, kalau mereka diam, maka kedua universe bakalan musnah. Sisi lain, kalau mereka mau selamat, maka satu universe harus dikorbankan. Pilihan ini kita udah tahu pasti jadi kontroversi di kalangan mereka sendiri, terutama antara Profesor X dan juga Magneto. Profesor X dengan pendekatan humanitariannya pasti bakal nyari cara gimana supaya kedua universe bisa selamat. Dia dan mungkin beberapa mutan lainnya gak mau kalau bisa tetap lanjut hidup tapi dengan darah di atas tangan mereka. Karena ngehancurin satu universe. Magneto mungkin masih dengan mutan superioritasnya mengajak para mutan untuk berjuang kali ini bukan untuk para mutan aja. Tapi nasib seluruh universe milik mereka meski artinya harus ngehancurin universe lain. Kita mungkin bakalan disuguhin lagi satu momen perdebatan moral antara kedua karakter ikonik ini. Keduanya punya argumen sangat kuat dan juga sangat masuk akal buat dipertahankan masing-masing. Meski begitu, kalau nyangkut keselamatan, maka pilihannya cuma ada satu. Para mutan lebih memilih menyelamatkan dunia mereka sendiri dengan terpaksa harus menghancurkan universe Spider-Man Tobey Maguire. Universe Tobey yang sejak awal aja gak begitu gede udah mulai runtuh. Dia dan kekuatan Dr. Octopus yang sangat terbatas gak cukup kuat buat ngehalangin para X-Men dan mutan lain yang datang terus-terusan. Semua perjuangan mereka cuman menunda kehancuran yang udah pasti bakal mereka hadapi. Ujungnya adalah dunianya lenyap gak tersisa. Peter Parker Tobey ternyata masih dapat pertolongan dari TVA yang turun tangan langsung dan ngebawa dia pergi. Kehidupan yang udah dia perjuangin selama ini bareng orang-orang tersayang dan terdekatnya udah lenyap selamanya. Oke,
Sekilas pasti kalian mikir kalau X-Men lah penyebab utama kehancuran universe Spider-Man Tobey ini kan? Tapi mereka sebenarnya bukan penyebab awal semua ini. Kalau kita tarik benangnya ke belakang, maka semuanya kembali ke Spider-Man No Way Home. Para Spider-Man dihadapkan sama situasi aneh karena mereka ada di dunia berbeda dari mereka dan menghadapi villain gak pernah mereka jumpai satu sama lain sebelumnya. Meski begitu, mereka tetap mau menyembuhkan para villain sebelum ngirim semuanya pulang. Harusnya aman aja kan semua? Masalahnya yang mungkin para fans juga lupa adalah para villain ini pulang dalam kondisi yang seharusnya tidak pernah terjadi. Para villain emang jalannya harus sesuai dengan yang udah terjadi sebelumnya, entah itu baik atau buruk. Pilihan para Spider-Man ini bikin semua itu jadi berubah dari yang awal seharusnya. Perubahan ini jadi sebuah penyimpangan alur waktu dan bikin multiverse jadi gak stabil. Ketidakstabilan multiverse ini mungkin gak disebabkan sekedar satu orang aja. Bisa jadi disebabkan Steve Rogers juga, bisa jadi Strange, Scarlet Witch, bahkan Monica Rambeau. Tapi yang udah pasti dan beneran kelihatan adalah karena ulah Peter Parker Tom Holland. Semua ini bermula dari satu keputusan kecil yang kalau sejak awal dia menerima konsekuensi identitasnya terbongkar, maka gak bakalan ada spell aneh dari Doctor Strange, villain nyasar ke Earth 616, Spider-Man nyasar ke universe lain, Incursion, dan berujung ke kehancuran universe Tobey. Semua ini bisa dihindari. Semua itu juga jadi alasan kenapa Spider-Man Tom Holland adalah pemicu kehancuran dunia lain versi dirinya sendiri. Peter Parker Tom mungkin berniat untuk ngelakuin kebenaran, bahkan juga didukung sama para Spider-Man lain. Ini nandain kalau niat bener aja gak cukup, tapi caranya juga harus benar dan kehancuran ini ngebuktiin kalau mereka make cara yang salah. Cara yang cuman bakal menghantarkan ke kehancuran multiverse. Sekarang kita udah tahu kalau satu universe Spider-Man bakalan jadi korban. Universe lainnya di MCU juga kemungkinan besar bakal ngalamin masalah yang sama. Semua ini disebabkan satu hal kecil tapi berdampak ke ketidakstabilan seluruh multiverse. Setiap pilihan pasti punya konsekuensinya, entah itu baik atau buruk. Tema ini kayaknya yang jadi utama dari multiverse saga ini. Gak bisa sembarangan lagi bertindak bahkan untuk sekelas superhero juga. Semua yang mereka lakuin bakal dipertanggungjawabkan dan yang jadi taruhannya bukan sekedar nyawa satu orang aja, tapi nyawa seluruh multiverse. Marvel kayaknya udah mulai paham kalau ini juga berlaku gak sekedar ke karakter mereka, tapi juga ke mereka sendiri. Selama ini Marvel bikin ide dan terobosan yang mungkin kesannya unik dan keren secara on paper, tapi dalam eksekusi perlu pertimbangan lagi. Multiverse Saga bisa dibilang salah satu bukti nyata Marvel agak keliru ngambil langkah karena ngerilis banyak film dan serial TV tanpa build up dan arah yang clear. Meski begitu, arah yang sekarang Marvel ambil kelihatannya lebih baik, yaitu ke arah kehancuran. Lah, kok bisa itu baik? Kehancuran MCU ini diibaratkan bisa jadi reboot dari semua yang udah ada selama ini. Alur gak konsisten, karakter aneh, dan plot gak jelas, serta build up yang flop, semuanya bisa dihapus dengan langkah reboot ini. Cuman emang Marvel gak bisa gitu aja memicu kehancuran ini tanpa ada tujuan akhir utamanya. Pertanyaannya sekarang, berapa banyak dunia lagi yang harus hancur? Siapa yang bakal diuntungkan sama kehancuran dari seluruh multiverse ini? Kita udah dapat gambaran kalau yang bakal diuntungkan dari kehancuran multiverse ini tentunya bukan Spider-Man, bukan juga X-Men dan Avengers, melainkan Doctor Doom dalam cerita selanjutnya nanti di Avengers Doomsday dan Secret Wars. Gimana menurut kalian? Apa benar Spider-Man Tom yang salah atau Spider-Man lain juga penyebabnya? Share pendapat kalian dan jangan lupa like dan subscribe kalau belum, karena banyak hal seputar superhero dan supervillain yang bakal kita bahas secara santai, seru, dan geeky.